Hari ini sidang kasus dugaan penodaan agama akan kembali dilakukan dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama dan agenda hari ini ialah pembacaan tuntutan. Dan sebelumnya sidang pembacaan tuntutan perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini sempat ditunda pada 11 April lalu. Untuk mengetahui seperti apa kelanjutan sidang tuntutan kasus Ahok sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Dea Intan Kartika di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Dea. Pukul berapa rencananya sidang akan dimulai dan bagaimana sejauh ini persiapan jalannya sidang di sana? Selamat pagi, Lady dan Rian. Hari ini rencananya sidang ke-19 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hari ini agendanya adalah mendengarkan pembacaan tuntutan yang akan dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum. Rencananya hari ini sidang akan dimulai pukul 9. Kami melihat persiapan baik dari persiapan teknis maupun persiapan pengamanan sudah disiapkan oleh pihak kepolisian gabungan baik dari Polda Metro Jaya maupun dari pihak Polres Jakarta Selatan. Kami juga sudah melihat penutupan arus lalu lintas dari arah Mampang Perapatan yang hendak menuju ke Jalan RM Harsono ini dialihkan ke TB Simatupang. Sementara itu kami juga melihat adanya pengamanan, petugas pengamanan di beberapa titik baik di luar gedung Kementerian Pertanian maupun di dalam. Sementara itu untuk agenda sidang sendiri, jika kita tahu bahwa kemarin sempat ditunda karena JPU merasa berkas tuntutannya belum rampung, hari ini rencananya berkas tuntutan atau tuntutan akan dibacakan oleh penuntut umum. Sedikit mereview soal sidang ini keseluruhan, Lady dan Rian, pada tahun lalu dalam sidang yang beragendakan mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh JPU, terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif pertama pasal 156A KUHP dan alternatif kedua yaitu pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Sejauh ini sudah ada sekitar 45 saksi yang dihadirkan baik dari JPU maupun dari pihak kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Masing-masing yaitu jika dari JPU ada 29 saksi yaitu 20 saksi pelapor maupun saksi ahli dan juga 9 saksi fakta dan 9 saksi ahli. Kemudian total saksi dari pihak kuasa hukum Basuki Cahayapurnama yaitu 16 orang, masing-masing 5 saksi dan 11 ahli. Kita masih menantikan bagaimana nanti tuntutan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, tapi yang pasti Lady dan Rian, sebelum pembacaan tuntutan kita tahu bahwa terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah diberikan kesempatan yaitu untuk melakukan pembelaan, artinya sudah didengarkan keterangan maupun kesaksiannya di hadapan sidang dan Basuki menyampaikan ada sejumlah hal yang kemudian mendasari Basuki dalam menyampaikan pidato di Pulau Panggang yang kala itu Basuki juga menyebut salah satu surat di Al-Quran yaitu surat Al-Maidah ayat 51 yang berujung pada kasus hukumnya. Yang pertama adalah soal mengapa kemudian Basuki menyebutkan surat Al-Maidah ayat 51 karena ada background bahwa dulu saat tahun 2007 Basuki Cahayapurnama yang kala itu berpasangan dengan Eko Cahyono dalam kontestasi pemilihan gubernur Bangka Belitung, kala itu menurut Basuki dan Eko Cahyono yang juga beberapa waktu yang lalu sudah dihadirkan oleh kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, ada pihak-pihak atau rival politik Basuki Cahayapurnama yang kemudian menggunakan isu agama dengan surat Al-Maidah ayat 51 untuk bisa menggeser atau menurunkan elektabilitas Basuki Cahayapurnama yang berujung pada kekalahannya di putaran pertama pada tahun 2007 lalu. Hal itu yang kemudian diungkapkan Basuki di hadapan sidang dan kita masih menantikan nanti Lady dan Rian bagaimana berkas tuntutan yang nanti akan dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum. Teman-teman. Baik Dea Intan Kartika, nanti pasti sejumlah program CNN Indonesia Today juga akan kembali memantau seperti apa proses perjalanannya sidang. Selamat bertugas kembali.